Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif Sayyid Sabiq fi kitabih Fiqhus Sunnah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-udhiyah wal-dhahiyah ismun lima yudabbihu min al-ibili wal baqari wal ghanami yaumun nahri wa ayyamu tashriqi taqarruban ila Allah ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, ya. Mata sehat, telinga sehat, kaki sehat sehingga bisa melangkah ke musala ini, tangan sehat. Maka kalau semua sehat, tangan sehat, mata sehat, kaki sehat, insya Allah dompet sehat juga. Karena kalau sakit Bapak Ibu, sebanyak apapun isi dompet itu habis, ya. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang Allah panjangkan. Umur itu sejatinya adalah hal yang membawa manfaat. Makanya ada istilah memakmurkan. Dan tugas kita di bumi ini adalah memakmurkan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyebutkan fil ardi, ya, bukan fis sama. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi, ya. Siapa? Wakil. Apa tugasnya? Memakmurkan bumi, memanfaatkan. Jadi makmur itu, al-umur itu adalah manfaat, ya. Makanya saya berulang cerita dulu masih kecil kita ingat ceramah Kiai Zainuddin MZ itu, ya. Ada dialog, saya bilang menarik dialog ini. Seorang pengusaha yang usianya 65, punya aset di mana-mana, punya anak sukses. Ditanya wartawan, berapa usia Bapak? Kata si pengusaha itu 7 tahun. Aset yang Bapak punya berapa? 15 juta. Anak yang Bapak miliki 1. Maka kata wartawan, Bapak bohong. Kami tahu usia Bapak 65, kok ngaku 7 tahun? Maka kata pengusaha itu, betul usiaku 65. Tapi yang sejatinya aku ini menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, datang ke masjid dan musala, ikut majelis taklim, itu cuma 7 tahun. Maka itu yang bernilai, ya. Betul, asetku di mana-mana, uangku banyak, perusahaanku banyak, pabrikku banyak, tapi yang kugunakan untuk bangun masjid, pesantren, untuk bantu anak-anak sekolah itu cuma 15 juta. Itu yang betul. Yang lainnya habis. Dan anakku memang banyak, sukses semua, tapi yang mendoakan aku, yang senantiasa mengingat kepadaku, yang melakukan kesolehan hanya 1. Ini cerita menarik sebetulnya. Boleh jadi ada pada kita. Maka ketika kita bicara umur tadi, kita selalu bicara tentang hitungan.
tentang angka. Berapa usia sudah sekian. Jadi ketika kita masih kecil, usia sekian sekolah kita. Kemudian usia sekian kuliah. Usia sekian menikah. Kemudian bekerja, lalu punya anak, menua, wafat. Umur itu dahulu oleh kita dihitung dalam hitungan angka-angka. Sehingga kemudian kita menata masa depan. Tidak salah memang ketika kita menjadikan itu patokan untuk menata masa depan. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai beban pencapaian, maka kita akan kehilangan arah. Maka satu, umur itu bukan bicara tentang berapa lama hidup, tapi tentang berapa kesadaran kita tentang hidup. Si bapak tadi usianya 65, tapi kesadaran dia tentang hidup cuma 7 tahun, kata beliau. Bukan berapa lama kita hidup, tapi berapa dalam sadarannya kita tentang hidup. Maka itu kemudian ketika kita bicara umur, maka bukan lagi bicara angka, tapi apa? Bicara amanah. Karena umur itu amanah, titipan. Maka karena dia adalah amanah atau titipan, setiap detik perjalanan kita adalah detik-detik untuk mengembalikan titipan. Kemana? Kembali kepada Allah. Setiap detik, setiap saat perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk pulang kepada Allah. Karena dia adalah amanah, dia adalah titipan, maka hakikatnya umur itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Umur milik Allah, bukan milik kita. Maka ketika kita bicara bahwa umur itu adalah milik Allah dan bukan milik kita, maka tak ada yang hidup karena dia ingin hidup, dan tak ada yang mati karena dia ingin mati. Kenapa? Karena semua adalah hasil daripada keinginan si pemilik umur itu. Maka kalau begitu, syarat kematian bukan usia tua, bukan pula sakit. Ya, kan banyak orang yang sakit belum mati-mati. Yang sehat mati. Sidin jadi elangi aku sidin jadi nanggaran aku sidin jadi elangi muyak meelangi nang meelangi malah mati. Tidak sedikit yang muda mati, bayi mati. Maka kalau begitu syarat kematian bukan tua, bukan pula sakit. Boleh yang muda, boleh yang bayi, boleh yang sehat. Ada orang sehat badannya, dia bisa ngendarain mobil sendiri, pakai sepeda motor sendiri, pulang ditandu. Itu yang kemarin kasus di Gunung Kayangan, nyetir sendiri, dia masih muda. Pulangnya apa? Dibawa dengan ambulans. Ya kan? Masih muda. Bahkan kalau yang muda-muda mati tragis, Pak. Tabrakan, gantung diri, lompat dari lantai sekian. Kan yang muda, oplosan. Nggak ada yang tua. Ada pernah mendengar misalnya Nini Dija loncat dari lantai 17 karena diputus Kai Adul? Nggak pernah. Ya, Nini diputus Kai lompat dari lantai 17. Atau mungkin ada Kai siapa lawan Nini siapa, kebut-kebutan di jembatan Basit. Jembatan Basit lompat jatuh ke sungai, nggak ada. Ya, yang ada yang muda. Nah, maka karena umur itu tadi adalah semua hasil yang Allah berikan, maka kalau begitu umur bukan untuk kita banggakan. Karena kadang-kadang bagi yang muda dia bangga, oh aku masih muda. Bagi yang tua kadang-kadang cemas, udah tua nih, mulai ubanan, mulai lemah, mulai sakit-sakitan. Tidak, umur itu bukan untuk kita banggakan, tapi kita syukuri. Setiap detik nafas kita, setiap tarikan nafas dan hembusannya itu kita syukuri, bukan kita banggakan. Apalagi dirayakan dengan lilin. Panjang umurnya, apa yang panjang? Bukan berpanjang. Nah,
Maka kalau demikian, umur itu adalah pantulan sifat hayat Tuhan. Sepantulan sifat hayat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bicara gini, boleh jadi kadang-kadang kita ada yang berbeda paham. Misalnya dalam, kita dulu pernah waktu sekolah belajar yang namanya sifat 20. Kita jangan menafikan itu juga ilmu ya. Sekalipun memang banyak yang menentang, tapi saya melihat bahwa itu adalah bagian daripada sifat Tuhan. Ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam, sifat 7. Ya kan? Itu semua kan milik Tuhan. Kudrat, kita nggak punya kudrat, Pak. Buktinya kita melemah, kita mulai tumbuh uban. Saya dulu masih ingat usia 27 tahun kan, ketika awal jadi pegawai, lulus tes CPNS, ditempatkan di tanah bumbu, Pak. Itu bolak-balik. Kalau waktu di Batu Licin, Songalopon, saya seminggu sekali. Tapi kalau di Satui itu tiap hari bolak-balik. Bayangkan 120 kilo. Saya berangkat pagi jam 4 subuh. Subuhnya itu saya di seputaran Bati-Bati Plehari. Sampai di satu itu kurang lebih jam 8-an. Pulang jam 2, sampai sini jam 6. Kadang langsung isi ceramah. Masih fit. Sejak Januari tadi ada promosi, saya ditempatkan di Pengaron. Di Pengaron. Bolak-balik juga. Di usia 47 sudah, 46, 47. Ya, mulai Januari Februari. Sebetulnya udah kembali ke Banjarmasin, harusnya Maret sudah dikembalikan ke Banjarmasin oleh Kemenak Banjarmasin terima. Di April dilepas di Kabupaten Banjar, cuman di Mei karena ada proses banyak kegiatan haji, jadi mungkin tertunda ke bulan depan. Tapi gini, capeknya luar biasa. Ini masih terasa nih. Makanya karena Pengaron itu 85 kilo, saya melaksanakan sholat itu jamaah qasar. Karena kalau nggak jamaah qasar, saya nggak sempat sampai ke Banjarmasin. Di sana pulang jam 4. Sampai sini jam 6, setengah 6 udah nyampe. Itu ngebut tuh. Ya, setengah 4, setengah 6 sampai sini, langsung ke sini. Udah terasa capeknya. Artinya apa? Melemah tubuh kita, bukan menguat. Kalau begitu apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daya upaya Allah. Sehebat apapun kita, Pak. Sesakti apapun kita. Sekuat apapun kita. Hatta taruhlah dulu petinju paling hebat Muhammad Ali pun ternyata mengalami Parkinson. Mike Tyson, siapa yang paling hebat? Semua akan melemah. Maka kudrat itu punya Tuhan. Iradat juga, kehendak. Ilmu, kita nggak punya ilmu, Pak. Hayat apalagi hidup. Hidup ini cuma titipan Tuhan, maka dia pancaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka di situ kemudian ketika kita bicara tentang umur tadi, bahwa umur itu adalah bagaimana kita menjadikan atau merasakan setiap detik kehidupan ini adalah ingat dengan Tuhan. Itu umur. Kalau ternyata tidak, berarti itu bukan. Coba lihat, umur itu hal yang bermanfaat. Semua yang diberitakan di Quran itu selalu bicara bagaimana kita memanfaatkan lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, kemudian tangan kita. Misalnya kata Allah, la yaskhara qaumin min qaumin. Janganlah engkau mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nisa'um min nisa'in, perempuan pada perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. La taghdab ba'dukum ba'da, jangan menggibah. Lihat. Tuhan titipkan, Tuhan kasih kita hayat, Tuhan kasih kita
pendengaran, Tuhan kasih kita penglihatan, Tuhan kasih kita kalam untuk kita jaga demi kebaikan bersama, itu umrah, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk memakmurkan di bumi adalah salah satunya dengan kita bersama melaksanakan udhiyah. Itu bentuk juga kurban. Nah, kita masuk ini kebetulan di bulan Dzulqa'dah, kalau nggak khilaf tanggal 23 ya. Artinya tinggal belasan hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Bukan bulan, kita akan masuk Idul Adha. Karena seminggu lagi kan bulan Dzulhijjah ya. Kita baca sedikit ya. Al-Udhiyah atau Ad-Dhahiyah ya. Udhiyah atau Ad-Dhahiyah. Ismun, itu sebuah nama, alamat. Udhiyah atau Ad-Dhahiyah itu ismun, nama, alamat. 5, terhadap sesuatu yang yudbahu, disembelih atau penyembelihan, minal ibili wal baqari wal ghanami, terhadap binatang unta atau sapi dan kambing. Yaumun nahri, di hari nahar, hari kurban itu hari yang ke-10 ya. Wa ayyamut tasyriqi, dan di hari tasyrik 11, 12, 13. Taqarruban, untuk mendekat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Udhiyah atau Ad-Dhahiyah itu adalah sebuah nama untuk sebuah proses penyembelihan hewan, unta, sapi, dan kambing, di hari yang ke-10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari ini mestinya ada nih ya, laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Apa atau kenapa disyaratkannya kurban? Yang pertama adalah biqaulihi subhanahu, dengan firman Allah subhanahu, inna a'tayna kal kautsar, inna, sesungguhnya, a'tayna, kami berikan kepada engkau al kautsar. Al kautsar itu telaga yang ada di surga untuk Nabi. Tapi bisa diartikan juga al kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Yang tadi saya katakan, kita punya hayat itu nikmat, kita punya kalam, kita punya kita punya pendengaran, kita punya penglihatan basar, kita punya kelimpahan harta, itu nikmat ya. Kita bernafas itu nikmat. Maka semua yang dikasih Allah nikmat kepada kita itu, Allah minta cuma 2. Fasholli li rabbik, salat kepada Tuhan, wan har, sembelih kurban. Cuman 2. Salat adalah wujud hablum minallah, sembelih kurban adalah wujud hablum minannas. Maka kata Allah, inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu hai Muhammad, huwa, dia, al-abtar, putus. Dulu Nabi Muhammad itu kan punya anak laki-laki kan cuma 3. Dia punya 7 anak. Beliau punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang 3 laki-laki ini meninggal. Qasim meninggal sebelum beliau diangkat di Nabi. Kemudian Abdullah dan Ibrahim ini meninggal. Maka karena Nabi tidak punya anak laki-laki, dan nasab itu kan laki-laki, garis keturunan itu laki-laki, yang akan melanjutkan itu laki-laki, maka kata mereka, sungguh yang membencimu wahai Muhammad, dia akan putus. Dia akan putus. Yang membencimu akan putus. Kenapa? Mereka mengatakan Muhammad putus, Muhammad putus, Muhammad putus. Artinya apa? Tidak ada lagi yang melanjutkan ajaran Islam. Tapi tidak, kata Allah, meskipun Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki, tapi Islam terus berjaya. Di mana buktinya? Salat. Jadi kalau kita salat, Bapak Ibu, tegaknya salat, maka kemenangan di tangan sudah. Kenapa? Karena dalam salat itu apa? Terjadi tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda apapun, ketika kita dalam satu barisan, kuat kita.
kemenangan, ya misalnya gini yang kita lihat di televisi kan, Pakistan menang dari India, itu kan salah satunya apa? Karena Pakistan itu sangat kalau masalah sholat sangat diperhatikan, maka menang dia. Kekuatan tahabbu filah itu situ. Dan kemudian ditambah watasafu, barisan yang kuat. Jadi sholat tuh kayak perang, Pak. Imam Allahu Akbar, makmum ikut di belakang. Imamnya siapapun, ketika dia sujud di belakang, walaupun jenderal tetap ikut. Ini hebatnya sholat, ya. Nah yang kedua, kurban yang akan nanti dibagi-bagi bentuk wujud hablum minan nas. Maka yang benci Muhammad dia akan putus. Wa qauluhu, dan firman-Nya lagi, wal budna, dan unta. Ja'alnaha, kami jadikan dia, lakum, untuk kalian, min sya'airillah, adalah syiar Allah, lakum, bagi kalian, fiha khairan, di dalamnya ada kebaikan. Makanya bagus sebetulnya unta atau kambing atau sapi itu ya diadakan di setiap masjid, ya, musala. Tapi kalau biasanya ditumpuk di satu masjid, disebar, jadi semua ada syiar. Ini kadang ada masjid atau musala yang kadang mengadakan. Kalau bisa ya, dan kalau bisa jangan ditumpuk di satu hari 10. Kalau bisa ada 11-nya, 12-nya, 13-nya. Jadi terbagi selama 4 hari itu. Yang ketiga, wa thabbata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, dan telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban. Wa dhahal muslimun, dan berkorban juga kaum muslimin. Wa ajma'u, dan ijma', sepakat mereka ala dzalik, akan yang demikian. Jadi dalilnya Quran, kemudian sunnah, kemudian sunnah itu ya perbuatan Nabi, ya, dalam bentuk tadi beliau berkorban. Yang ketiga adalah ijma'. Jadi sunnah itu ya diantaranya juga mencakup hadis juga sunnah. Makanya menarik sebetulnya kalau Al-Ghazali menulis sebuah tulisan As-Sunnah An-Nabawiyah Bainal Hadis wal Fiqh. Karena hari ini banyak orang memahami sunnah itu sangat sempit, ya. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Padahal sunnah itu boleh jadi sebuah tradisi yang dikerjakan di bangsa Arab, ya. Dia lebih lekat dengan istilahnya ya, tradisi atau budaya gaya di Arab. Misalnya gini, perintahnya adalah nutup aurat, maka sunnahnya di Arab sana adalah pakai gamis, ya. Tetapi apakah itu sunnah Nabi atau sunnah tradisi? Nah ini yang jadi pertanyaan. Karena beda-beda tradisi. Kalau di Indonesia misalnya pakai baju, pakai celana atau pakai sarung, pakai baju koko, yang penting tutup aurat, ya gitu. Nah lalu apakah itu sunnah? Misalnya di Saudi itu gampang untuk tumbuh jenggot, di Timur Tengah, di Eropa, di Barat tuh gampang. Tapi di Asia susah. Cina, Hong Kong, Korea, Indonesia termasuk agak susah. Saya termasuk yang susah tumbuh jenggot. Jadi nggak rata. Dulu pernah nanya sama kawan kayak apa supaya tumbuh jenggot rata dan bagus. Kata teman saya pakai minyak. Saya bilang ngapain pakai minyak? Kayak dipaksakan, ya kan? Nah kalau begitu nggak istilahnya nggak bisa dipaksa. Kalau saya paksa-paksa pakai minyak juga, ini sempat pakai minyak nih, makanya mulai tumbuh. Dulu enggak. Saya ini bersih loh, enggak ada sama sekali ya tumbuh rambut. Karena itu memang sudah menjadi sunatullah malah. Kondisi alam, ya daerah yang berbeda.
Nah ini jangan dipaksakan. Makanya kadang-kadang kita tuh heran ya, hanya karena perbedaan persoalan jenggot, hanya karena persoalan celana, hanya karena persoalan beda-beda kunut atau gini, tiba-tiba nggak mau. Kenapa sih antum nggak mau gabung sama kelompok? Wah itu kelompok yang kada sunnah. Kenapa sih nggak mau ikut kajian ustaz itu? Ustadznya kada sunnah, kada berjanggut. Kan gitu kebanyakan. Dia sendiri ditanya sunnah nggak paham. Apa itu sunnah? Ya kan? Bahkan kadang-kadang dia merasa dirinya paling sunnah. Nah ini mungkin banyak ya. Kadang-kadang dia beralasan dengan alasan manhaj dan sebagainya. Tapi isi kajian di masjid-masjid Muhammadiyah kebanyakan. Lalu kemudian mengklaim bahwa mereka tidak bermadhab tapi bermanhaj. Nah ini juga lucu ya. Dan sebagian Muhammadiyah juga kadang ikut bermanhaj tidak bermadhab. Padahal Muhammadiyah bermadhab. Apa madhab Muhammadiyah? Tarjih. Muhammadiyah itu punya madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu diikuti empat-empatnya. Kemudian di antara empat madhab ini ditarjih mana yang paling rajih, yang paling kuat, itu yang dipegang. Itu di Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah ini lebih moderat, ya. Nah baik, apa keutamaannya? Fadluha, keutamanya. Riwayat Tirmidzi an Aisyah, diriwayatkan Tirmidzi dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun, ma amila, tidak ada amalan adamiyun, bubuhan Adam, bubuhan manusia, anak turunan Adam. Tidak ada amalan manusia min amalin, di antara amalan-amalan yaumun nahri, di hari kurban itu, berarti yang hari tanggal 10 nanti, ahabbu ilallahi, yang paling Allah cintai, min ihraqid dam, itu menumpahkan darah. Jadi di tanggal 10 itu tidak ada amalan yang lebih utama. Mau pian sholat apa misalnya, mau baca Quran atau sebagainya, yang lebih utama itu min ihraqid dam. Apa itu? Aidabihul udhiyah, menyembelih kurban itu lebih utama. Karena syiar tadi. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia hewan kurban tadi, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduk, wa ash'ariha, dengan rambut, ya, rambut-rambutnya, bulu-bulunya, wa adlafiha, dengan kuku-kukunya. Jadi nanti kata Nabi akan datang hewan itu di hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kukunya. Ini kemudian dipahami oleh sebagian bahwa satu, hewannya datang, makan nang berkorban jangan makan, jangan gitu ya. Ini salah pahami. Ini maknanya kinayah sebenarnya, bukan hewan yang datang, tetapi nilai dari istilahnya bahasa kita, pahala lah. Karena kita kan selalu nguntingnya pahala ya, nilai pahala anggap. Yang pahala itu sempurna, sampai tanduk yang tidak dibagi pun dihitung, rambut atau bulunya yang tidak dibagi, tidak dimakan dihitung, kukunya juga dihitung. Padahal kan 3 macam yang nggak dibagi, nggak dimakan itu kan tanduk, kuku, sama bulu. Kulit dibagi, kepala dibagi, paparotan dibagi, yang tidak cuma 3, tanduk, bulu, sama kuku. Walaupun tidak dimakan, tidak dibagi, tanduknya, rambutnya, kukunya dihitung. Maka disitulah kemudian dalam kurban itu tidak boleh ada yang cacat, karena dilihat kesempurnaan tadi. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaka'al ardi, dan sungguh darahnya akan sampai ke tanah, sampai ke bumi, sampai kepada Allah lah. Wa inna dama la yaqa'u minallah, akan sampai kepada Allah di tempat qabla, sebelum sampai ke tanah. Apa yang sampai? Bukan darah yang sampai, tapi ini kinayah saya katakan tadi,
yang sampai itu nilai keikhlasan, bahwa kita telah berkorban sampai kepada Allah, belum tetes sampai ke bumi darahnya, udah sampai ke Tuhan keikhlasan tadi. Fatibu, maka beruntunglah mereka, biha, yang dengan hewan kurban itu, nafsan, nafas, jiwa yang beruntung. Kenapa? Jiwa yang tenang, jiwa yang tidak bakhil, tidak engken, ya. Apa hukumnya? Al-udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Sunnah kuat, kada sudah ditinggal. Wa yakrahu tarkuha, dan makruh meninggalkannya, ma'al qudrati 'alaiha, sementara dia memiliki kemampuan untuk berkorban. Jadi bagi yang mampu tapi inya kada mau, maka hukumnya makruh. Artinya tidak disukai, bukan berdosa, ya. Ya, jangan juga kita kemudian itu dia mampu aja tapi kada mau berkorban, biar aja. Yang penting kita udah ngasih tahu. Nggak usah kita merendahkan dia dan menganggap aku nih berkorban. Nggak usah kita tampakkan. Li hadis Anas, hadisnya Anas, alladzi rawahul Bukhari wa Muslim, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kibasain amlahain akranain. Nabi berkorban dengan dua kibas yang serupa, yang mirip, yang sama, ya. Zabihahuma, yang besar nih. Menyembelih keduanya, biyadihi, dengan tangan Nabi sorangan, wa samma, menyebut nama Allah, wa kabbara, dan bertakbir, membaca bismillahi Allahu akbar. Wa ruwiya Muslim an Ummi Salamah. Kemudian yang kedua, riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, idza ra'aitum, apabila melihat kamu, hilal dzulhijjah, hilal dzulhijjah tanggal 1, berarti hilal itu kan tanggal 1. Wa arada ahadukum, dan menghendaki salah satu kamu, ayyudhahi, untuk berkorban, fal yumsik, maka tahan, an sya'rihi wa azfarihi, rambut dan kuku. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kita disembelih, jangan potong rambut, jangan potong kuku bagi yang berkorban. Jadi kalau hendak ya sebelum 1 Dzulhijjah. Ini 23, masih ada waktu 6-7 hari lagi. Faqaulu arada ayyudahi, lalu ucapan arada ayyudahi adalah dalilun, sebuah dalil, ala sunnati, atas disunnahkannya korban, la alal wujub, tidak wajib. Jadi ini yang kedua, bahwa korban itu tidak wajib, dia sunnah. Yang ketiga, bahwa ya an Abi Bakar wa Umar, jadi dari Abu Bakar Umar, annahuma, bahwasanya keduanya, karena adalah keduanya, la yadhiyani, tidak berkorban, an ahlihima, Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban untuk keluarga keduanya. Kenapa? Makhafatan, takut, ayyara dzalika wajiban, dipandang yang demikian itu wajib. Jadi begini, Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban untuk keluarga mereka berdua. Berarti ini kata wajib nih. Kenapa? Beliau takut, makhafatan, takut, ayyura, dipandang, dzalika, yang demikian tadi, wajiban. Tapi jangan lupa, jangan Abu Bakar jangan berkorban, aku 4 juga, jangan. Abu Bakar memang kada berkorban, tapi seluruh harta yang dia miliki untuk umat Islam. Ayo, amun pen hendak kada berkorban, seluruh harta pen julung untuk umat Islam. Beliau tidak berkorban, tapi seluruh hartanya untuk umat Islam. Umar juga tidak berkorban, tapi separuh hartanya untuk umat Islam. Tidak diumpat, ya seorang aja. Ini kadang-kadang kan mau umpat itu nang nyamannya aja. Nah ini mata tajibun, kapan wajib?
Adakah wajib? Ada. Wala tajibu illa bi ihda amrain. Tidaklah diwajibkan korban illa kecuali bi ihda amrain, dengan satu di antara dua perkara. Satu, apabila dia punya nadara. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, wajiblah inya taat. Nadar itu dalam ketaatan. Misalnya gini, bilanya Jakarta, bilanya tanah kunang di Handil Bakti sana tuh payu aku berkorban. Nah itu kan korban itu kan ketaatan. Maka korban itu wajib. Bilanya anakku kena jelus P3K, maka aku kaina puasa. Jadi yang namanya nadar itu dalam ketaatan. Bilanya kaina aku payu rumah mana kambang. Nah ini lain, karena ketaatan mana kambang sana di kuburan wali mana misalnya kan. Ya wali banyak kan, ada wali kelas, ada wali murid, ada wali nikah kan, wali mana, wali kota. Ada juga dulu orang nyekek botol waktu lagi halus. Jangan memaulun tuh wali apa? Wali baris di atas itu wala ya. Nah itu bukan. Jadi misalnya yang namanya nazar tuh pian puasa nazar, umrah, ulun kena aja bilanya ini anak bila payu rokok umrahnya wajib tuh. Kenapa? Karena dia punya nazar. Kan umrah itu sunnah, tapi jadi wajib ketika dia menjadi nazar. Nah sama tadi, bila anakku lulus P3K maka aku hendak kena berkorban, maka wajib. Nah, bagaimana wa hatta law matan nazir, bila yang bernazar itu meninggal tapi nazarnya kabul sudah, maka inya harus menyampaikan kepada ahli warisnya binadri tentang nazarnya qabla mautih, sebelum kematiannya. Satu. Yang kedua, ayyakul, apabila tak ucap hadhihi lillah, nigasan Allah, untuk Allah, atau hadhi udhiyah, ini dikorbankan. Ini ada kambing nih, bawa kambing, kalau bepandir ini kena hendak kukorbankan, maka wajib. Wa inda Malik, dan Imam Malik, di sisi Imam Malik, idastaraha, jikalau membeli kambing misalnya lah, niyatul udhiyah, niatnya kurban, wajibat. Nah itu wajib dah. Bila tak ucap, terniat, tak ucap, anda kukurbankan. Tapi kambing, jangan bini ya, bini lamak misalnya jangan, kada wajib tuh. Nah, maka wajib dikorbankan. Apa hikmahnya? Al-udhiyah itu hikmah yang pertama adalah ihya'u lidzikri Ibrahim alaihi salatu wassalam, menghidupkan kembali ingatan kenangan kita tentang Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi yang berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid, mulai dari cara berpikir beliau dulu cerdas, mencari Tuhan, bertanya-tanya tentang bulan, bintang, matahari. Artinya apa? Kita belajar untuk berpikir kritis. Kemudian Nabi yang punya istri Sarah, lama nggak punya anak. Satu waktu kemudian, oleh singkat kisah, kedua suami istri ini dapat hadiah dari Fir'aun. Anaknya disuruh ikut menjadi ngaji lah gitu, membantu juga kepada Nabi Ibrahim, namanya Hajar. Hajar itu anak Nabi Fir'aun dari istri yang sekian. Jadi bukan budak ya. Sampai kemudian Sarah nanya sama Ibrahim, karena lihat Sarah Hajar nih bagus kelakuannya, orangnya cantik juga ya Ibrahim, kita udah usia 60 nih belum punya anak, udahlah kalau kamu mau juga punya anak, mau kawin silakan kawin sama Hajar.
Ibrahim ditakuni handakah hal Hajar, Ibrahim kena hajat dulu, aku tanya dulu, minta dulu penunjuk dengan Tuhan untuk Ibrahim. Ibrahim boya ini lakas. Kalau ditakuni langsung diambilnya, ayo lakasin itu. Ibrahim dulu kada, nanya dulu, minta dulu dengan Tuhan. Ternyata dapat, dikasih nikah sama Hajar. Akhirnya apa? Punya anak Ismail. Yang gendong pertama Ismail itu Sarah, yang gendong pertama. Cuma yang namanya bebinian perempuan, ya kan? Apalagi punya perasaan ya. Kan rumahnya satu rumah tuh, cuman beda kamar jauh. Dibisikin tetangga lagi tuh, lihat Sarah, lihat tuh suami lebih sayang sama Hajar, lihat dia punya anak segala macam. Cemburu. Wajar kan, perempuan tuh wajar. Akhirnya satu malam Sarah manggil Ibrahim, boleh gak ngomong? Ujar Sarah, ya Ibrahim, sayangkah masih doaku? Ujar Ibrahim, nyata sayang masih. Karena memang pertama memang Ibrahim cinta sama Sarah luar biasa. Yang kedua memang Sarah tuh perempuan tercantik. Ya, di usia 60 masih sangat cantik. Maka oleh Sarah, kalau pian sayang sama ulun minta satu aja. Apa ajar Ibrahim? Jauhakan Hajar dari ulun. Noh, maka ikam namanya kawin, kenapa suka berjauh? Ujian. Ini wajar nih ujian. Akhirnya dipaksa. Udah pokoknya pengen jauhakan sejauh-jauhnya. Jangan sampai ke satu tempat biwadin ghairi di zarin anda baitikal muharram tadi kan. Akhirnya oleh Sarah disuruh berjauh. Berangkat Ibrahim. Nah, ini banyak kisah yang menarik. Bagaimana Hajar itu tidak pernah banyak tanya, tulak-tulak aja. Jauh tempat kala pernah bertakun. Lawas lagi ada suah kada kayak bini kita bertakun terus. Lawasnya itu bini kita. Hajar kada bertakun. Nang dibawa apa ada paling banyu di kan roti. Kada ada tempat singgah aja kada ada tempat singgah wong Solo kan misalnya apa kada ada. Itu kesabaran Hajar tadilah. Nah, itu singkat kisahnya sampai nanti sampai ke Mekah namanya ya. Itu sejarahnya. Nah, kita kenang itu. Nah, nanti Sarah sendiri nanti juga punya anak di usia 60-an lebih. Namanya Ishak. Artinya ketawa, terbahak. Kenapa terbahak? Karena rasa kada mungkin bisa anak. Diberitahu punya anak, ketawa Sarah. Kenapa? Tuhan sudah. Ternyata betul dia punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak nanti melahirkan Yakub. Terus dari bangsa-bangsa nabi-nabi yang jadi dari Ishak ini melahirkan banyak nabi. Sementara dari Ismail belum. Jauh lompat hanya Nabi Muhammad itu aja nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu keturunannya dari Ishak. Sementara dari Ismail cuma Nabi Muhammad. Nah itu. Nah, apalagi hikmah yang lain? Tausa'atan 'alan nas yaumul aid. Melapangkan manusia, menghibungakan manusia. Apa kata Nabi? Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikril azza wa jal. Sesungguhnya ini hari kita makan-makan, minum-minum dan menyebut nama Allah azza wa jal. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.